Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Prasetya Dwi Cahaya dalam pelajaran ilmu pengetahuan sosial part 2-nya. Oke, part yang pertama itu ngebahas tentang alam yang ada di Indonesia. Yang kedua sekarang ngebahas tentang penduduk di Indonesia. Penduduk di Indonesia. Penduduk di Indonesia peringkat 4 terbesar di dunia. Yang pertama itu adalah Republik Rakyat Cina atau yang sekarang disebut Tiongkok. Yang kedua itu India. Yang ketiga Amerika Serikat. Dan yang keempat Indonesia. Nah, kondisi penduduk di Indonesia ada dibagi dalam penduduk. Apa sih itu yang dimaksud dengan penduduk? Penduduk itu adalah semua orang yang pada waktu sensus dilaksanakan itu telah 6 bulan lamanya tinggal di suatu negara. Oke, kalau yang namanya pertumbuhan penduduk adalah pertambahan penduduk pada waktu tertentu di suatu negara atau wilayah tertentu yang disebabkan oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau disebutnya perpindahan penduduk. Nah, kalau yang kepadatan penduduk tersendiri adalah kepadatan penduduk, rumusnya itu adalah jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah per kilometer persegi. Nah, kalau di Indonesia, updatean yang terbaru itu ada 34 provinsi, yang dimana jumlah penduduk yang paling banyak itu adalah Provinsi Jawa Barat. Sedangkan jumlah penduduk yang paling lowong atau yang paling sedikit adalah Provinsi Papua. Oke. Nah, bukannya Jakarta yang paling banyak, Pak. Oke, beda antara banyak dengan yang padat. Kalau yang banyak itu jumlah orangnya. Kalau Jakarta itu bukan banyak melainkan padat. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak tapi luas wilayahnya yang sempit. Oke. Jadi tahu ya bedanya antara banyak dan padat. Lanjut lagi. Pertumbuhan penduduk. Nah, kalau yang namanya pertumbuhan penduduk itu jenisnya itu ada 2. Dilihat dari pertumbuhan penduduk total dan pertumbuhan penduduk secara alami. Kalau yang total dilihatnya dari faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Kalau yang alami hanya dilihat dalam 2 faktor, kelahiran dan kematian saja. Oke, lanjut lagi. Nah, faktornya itu yang pertama kelahiran atau disebutnya fertilitas. Kalau yang kedua faktornya disebutnya kematian atau disebutnya mortalitas. Oke, lanjut lagi. Nah, pada kepadatan penduduk di Indonesia dapat dilihat dalam 2 macam. Yang pertama dilihat dari aritmatik atau beneran dari titik jumlah penduduknya. Terus yang kedua itu dari agraris atau disebutnya dilihat dari sisi luas pertaniannya atau luas wilayah provinsi tersebut. Oke. Lanjut. Nah, sedangkan komposisi dalam penduduk itu ada 4 macam. Yang pertama dilihat dari sumber daya manusianya. Oke, yang kedua itu mengambil kebijaksanaan yang berhubungan dengan kependudukan atau menurut undang-undang. Yang ketiga itu membandingkan keadaan penduduk dengan penduduk yang lainnya. Oke, yang keempat menentukan dasar perencanaan pembangunannya. Oke, jadi setiap daerah itu ada rancangan untuk pembangunan di daerahnya masing-masing. Oke, lanjut lagi. Nah, kepadatan penduduk kalau seandainya tidak seimbang akan terjadi yang namanya ledakan penduduk. Nah, kalau ledakan penduduk bisa berakibat fatal, yang dimana ledakan penduduk itu akan bisa dicegah apabila menggalakkan yang namanya
program keluarga berencana. Ya, kayak di pemerintahan sekarang 2 anak cukup atau disebutnya KB. Oke. Terus memberikan penyuluhan kepada penduduk, kepada berbagai lapisan masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil yang bahagia. Nah, yang selanjutnya yang terakhir, penyebaran bidan dan tenaga medis, tenaga penyuluhan kesehatan hingga kelompok ke daerah. Karena yang kurang itu ini tenaga medis yang kurang masuk ke wilayah-wilayah terpencil. Oke. Nah, bisa juga ledakan penduduk itu diatasi dengan cara yang namanya migrasi atau perpindahan penduduk. Nah, migrasi itu ada 2 macam. Yang pertama migrasi internasional dan yang kedua adalah migrasi internal. Kalau yang internasional itu perpindahan dari dari satu negara ke negara yang lainnya. Kalau yang internal hanya di daerah tersebut saja atau di provinsi satu pindah ke provinsi lainnya dalam satu negara. Oke. Lanjut lagi. Nah, tadi perpindahan penduduk ada yang migrasi. Nih. Ada yang migrasi, terus ada yang disebutnya juga urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota. Oke, ada lagi jenisnya juga transmigrasi. Kalau transmigrasi itu perpindahan penduduk dari provinsi atau pulau yang jarang penduduknya ke suatu wilayah. Jenisnya juga ada 5 transmigrasi. Oke, nanti kalian bisa lihat di e-learning kalian lebih jelasnya. Nah, masalah kalau seandainya sudah ada perpindahan, pasti ada yang namanya masalah lingkungan hidupnya. Nah, upayanya kalau seandainya lingkungan hidup tidak baik, upayanya itu penanggulangan lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda dan keadaan makhluk hidup termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang melangsungkan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, makhluk hidup itu dikelompokkan di ekologi, yaitu ekologi ilmu yang mempelajari tentang interaksi antara manusia, hewan, dan tumbuhannya. Karena ketiga itu sendiri saling bersinambung atau saling berkaitan. Oke. Lanjut lagi. Nah, unsur-unsurnya di dalam lingkungan hidup yaitu ada yang abiotik, unsur hayati atau biotik, dan unsur budayanya. Nah, arti pentingnya dari lingkungan hidup itu adalah lingkungan sebagai wahana bagi berkelanjutan kehidupan, lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat tinggalnya. Nah, diantaranya lingkungan hidup harus ada usaha untuk membangun saling berkelanjutan, dan di mana harus ada yang namanya visi dan misinya. Visi dan misinya ini ada nih, terbagi dalam di Indonesia ada 3 jenisnya. Tapi yang paling seru itu adalah jenis kesetaraan antar HAM atau hak asasi manusia, dan ada yang namanya ada visi, ada pasti misinya. Misi pembangunan di Indonesia itu ada 3 macam. Nah, tapi harus secara demokratis pengambilan visi dan misi di Indonesia tersebut. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu materi kita hari ini. Selanjutnya, untuk e-learning kalian nanti pada saat pertemuan yang kedua ini, tolong dilihat juga video yang pertama, pertemuan IPS-nya. Oke, karena soal dalam e-learning yang pertama dan yang kedua itu saling berkesinambungan. Oke, to be continue dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.